Tidak ada satupun nilai atau angka, nilai error, nilai apapun itu yang merujuk ke 99,9% pas. Di mana? Di situ ditulis. Saya sudah baca ini tuntas. Gak peduli dia hak orang lain. Begitu kalian moralitas semacam itu kalian bilang penegak kebenaran, cuma duit segitu aja dia gelapkan. Saya pun tidak menerima 1 rupiah pun dari hasil penjualan buku itu, ya, buku apa Jokowi White Paper. Cukup 1 lembar ijazah ini, kalau asli ada, tunjukkan dari awal, selesai, dan nggak perlu kemudian merepotkan masyarakat. Dan memang mestinya yang menuduh itu yang membuktikan, bukan saya disuruh menunjukkan. Nanti semua orang bisa menuduh dan suruh menunjukkan buktinya yang dituduh, balik-balik itu. Sahabat Kompas TV, kasus ijazah Jokowi nampaknya masih terus menjadi perhatian. Terakhir, nama mantan Wakil Presiden Yusuf Kala juga ikut menjadi sorotan di dalam kasus ini. Lalu sebenarnya bagaimana perkembangan kasusnya? Hari ini saya akan tanya langsung lebih dalam bersama dengan Mas Roy Suryo di sini. Halo Mas Roy, bagaimana kabarnya? alhamdulillah baik, Mbak Ajeng nih, bisa selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, tergantung teman-teman nontonnya kapan. Ya. Betul, iya Mas Roy. Ya. Oke, kabar baik ya Mas Roy. Ini Ya, insya Allah kita kabarnya selalu baik, dan untuk semua pemirsa Kompas di mana saja berada. Oke, Mas Roy, ini kan Ya. nampaknya saya nggak tahu ya mau menyebutnya kasusnya ini apakah masih bergulir atau semakin ada eskalasinya atau Ya. seperti apa sebenarnya. Tapi saya pengen tahu sedikit terkait dengan tanggapan dari Mas Roy sendiri karena kan akhir-akhir ini pada akhirnya banyak muncul pernyataan nih dari Bang Rismon yang Ya. pada akhirnya langsung terlihat menyinggung kredibilitas dari Mas Roy Suryo sendiri. Nah, seperti apa Oke. Mas Roy Ya. menyikapinya? Ke Omon ya, saya akan jawab dulu. Jadi ini mirip dengan apa yang barusan dilakukan oleh Pemprov DKI terhadap pembersihan sungai. Loh, kenapa sungai itu dibersihkan dengan dari ikan sapu-sapu yang membuat keruh? Ini sama, ya. Jadi sebenarnya kasus ini sebenarnya sudah hampir sampai di ujung. Tetapi ada pihak-pihak tertentu, ya saya bisa katakan langsung itu pihak dari sana, pihak dari tempatnya Pak Jokowi yang berusaha betul untuk ketakutan atau khawatir karena apa? Karena mereka tidak mau kalau kasusnya sampai ke pengadilan. Jadi mereka tidak mau kalau kasusnya itu sampai ke pengadilan dengan langsung, ya Mbak. Jadi ini saya sampaikan ke pemirsa Kompas bahwa mereka dengan segala cara itu berusaha, kalau istilahnya ikan sapu-sapu tadi, mereka mengobok-obok kolam yang kemudian membuatnya tidak bisa terang. Pertama apa? Mengobok-obok. Membuat dengan menarik-narik teman-teman itu untuk ikut RJ, ya, restoratif justice. Segala cara, ya, tidak hanya diiming-imingi dengan uang, tapi juga ditarik atau ditakut-takuti. Ada yang ditakut-takuti keluarganya, ada yang diancam promotornya, ada yang kemudian diserang dengan berbagai cara. Jadi artinya apa? Artinya mereka berusaha betul untuk membuat kami ini tidak sampai ke persidangan gitu loh. Jadi berusaha betul dan itu sudah berhasil sampai ke 3, ya, 2 tuyul pertama dan yang terakhir zombie. Saya nyebutnya gitu aja lah daripada nyebut nama 221 zombie. Ya, itu sudah berhasil tertarik oleh mereka. Kenapa? Yang terakhir itu pun berusaha ditakut-takuti dengan kasus yang dia lakukan, yaitu tidak selesainya ijazah dia di Yamaguchi, kemudian ditakut-takuti dengan dia membuat surat kematian yang kemudian itu jelas pidana. Nah, artinya apa? Artinya bukan dari kami yang tidak berani ke persidangan, mereka yang tidak berani dengan segala cara. Padahal kan sebenarnya sudah hampir P21. Kalau hampir 21 sebenarnya tinggal ditunggu gitu lah gitu. Tapi kan apa P21-nya juga dari sisi berita acara pemeriksaannya juga kacau balau gitu. Karena sekali masih diperiksa lagi, Jokowi masih diperiksa lagi kemarin, kemudian malah media, ya, 2 pemret media sudah dipanggil, ya, gitu, Mas Aiman dan juga Pak Karni. Saya nggak tahu apakah Kompas juga sudah akan dipanggil juga gitu ya, atau nanti ada TV yang KNN dan kemudian Garuda TV dan lain sebagainya. Nah, jadi itu yang membuat kita sesungguhnya dia lihat ini gimana sih gitu, kenapa kemudian kasusnya menjadi diobok-obok. Sebenarnya dia tidak menyerang saya, tetapi kita ibaratkan nih kayak makhluk yang ada di hutan gitu ya, hutannya kebakaran, dia raih kanan kiri asal raih. Dia menyerang saya, menyerang Dokter Tifa, menyerang Mas Refli Harun, menyerang Dokter Taufik di Solo, siapa aja dia serang, karena itu termasuk salah satu syarat, ya, untuk mendapatkan SP3 dan disetujui RJ-nya. Dia harus menyerang semuanya, harus membalikkan penelitiannya yang itu aneh banget.
11.000 triliun persen tadinya palsu kalau bisa dibalik jadi asli itu kan otaknya sudah benar-benar di putar ya, dirotasi gitu ya. Kalau sudah nggak wajar, nggak perlu menanggapi itu. Makanya di YouTube saya ya, Roy Suryo Official ya, saya menyampaikan bahwa saya tidak perlu yang. Nah, teman-teman Kompas mungkin bertanya, loh, apa kok zombie? Ya, karena sebenarnya yang bersangkutan itu kan kita tahu tidak lulus S3-nya di Yamaguchi dan itu sudah dibuktikan oleh malah justru teman-teman sebelah. Ya, itu ada 3 orang berangkat Yamaguchi, kemudian mendapatkan KKN tersebut, dia tidak lulus dan tidak mendapat S2. Jadi kebohongannya itu ada 2 di pendidikannya. Nggak daftar S2 di sana dan tidak lulus S3-nya. Kembali juga, dia bohongnya apa? Karena dia udah nuliskan nama dia itu sebagai doktor. Ya. Ini aman nih, nicknya sudah saya hilangkan ya. Jadi dia doktor. Jadi ini pembohongan publik ini. Doktor kemudian M.Eng. M.Eng itu adalah gelar yang harusnya diperoleh di Jerman, ya, bukan di Jepang, ya, atau di UGM. Jadi itu bohong lagi. Dan yang paling fatal, yang menurut teman-teman dari sebelah adalah bahwa kan dia tidak lulus, dia ditagih beasiswanya, suruh mengembalikan dari Nobuko gitu, yayasan itu. Ternyata dia nggak bisa mengembalikan, dia tidak berusaha untuk membayar gitu, tapi dia justru mangkir dan malah membuat surat kematian, seolah-olah si Omon ini sudah tidak ada, sudah meninggal, jadi nggak perlu lagi bikin nggak perlu lagi bayar. Ini kan jahat banget gitu loh. Artinya apa ya? Saya nggak habis berpikir. Kenapa orang yang berani memakan dirinya sendiri gitu loh. Kalau dalam bahasa Jepangnya harakiri gitu. Tapi ini dibuatkan surat. Nah, itulah kemudian yang dikejar oleh pihak sono ya, supaya apa? Supaya dia balik, dan itulah yang buat dia balik. Makanya sekali lagi saya tidak perlu menjawab ya omongan itu. Yang saya jawab aja, Mbak. Kalau zombie nggak usah dijawab ya gitu. Karena dia zombie, ya udah, karena zombie itu hidup lagi zombie gitu. Ya udah, itu nggak usah dijawab, biarkan saja dan masyarakat biar menilai. Kalau ada orang mempertanyakan kredibilitas saya senyum aja. Ya gitu. Udah puluhan tahun saya itu menjadi ahli di berbagai kasus, berbagai persidangan, berbagai tulisan, berbagai seminar ya. Kan nggak mesti semuanya harus dijawab di Google Scholar segala itu. Enggak lah. Itu standar apa? Tapi yang paling penting apa? Integritas. Orang nggak punya integritas. Orang yang berani berbohong. Tidak hanya kepada orang lain. Berbohong kepada dirinya sendiri dan berbohong kepada Tuhan. Berbohong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Membohongi kalau dia sendiri sudah mati, itu adalah hal yang sangat-sangat tidak perlu lagi dianggap ya. Udah, anggap aja dia benar-benar end game gitu. Ya, Jadi Mas udah. Roy, tapi dengan temuan-temuan itu tadi yang Mas Roy sebutkan juga, yang ditemukan oleh kubu sebelah yang disebut oleh Mas Roy. Ya. Nah, selama dulu Mas Roy meneliti bersama dengan Bang Rismon ini, berarti nggak tahu sama sekali juga nih, Mas, tentang ya, gini Mbak Aca. Tidak elok rasanya atau tidak sopan kita kepada teman sendiri kita mendidik. Meskipun itu sudah ada sedikit bau-baunya gitu ya. Kenapa? Karena awalnya kan sebenarnya si Omon ini kan malah pernah kalau dilihat ya, itu pada kasus Jessica Wongso, kasus kopi sianida, itu kan saya berhadapan langsung dengan dia justru di persidangan. Ya, artinya saya membela almarhumah Mirna, dia membela Jessica. Dan itu yang kalau kita lihat, siapa yang memperkenalkan si Omon? Yang memperkenalkan si Omon adalah Pak Otto Hasibuan. Dan Pak Otto Hasibuan sekarang menjadi wakil koordinator TRI, Hukum dan HAM. Dan Otto Hasibuan adalah ayah dari lawyernya Pak Jokowi. Jadi artinya sebenarnya kalau dilihat dari situ, ini bukan cocokologi. Tapi ini adalah kekaitan, makanya banyak banget yang kemudian mengatakan, sama seperti pertanyaan Mbak Ajeng tadi, apa tidak sadar? Dulu kita mau sadar, masa sih kita mau menyelidiki kawan sendiri? Kita mau curiga, kita mau suudon kan nggak elok lah. Jadi dulu kita biarkan, meskipun ya kita pantas mempertanyakan, cuman sudahlah karena namanya takwan. Jadi kita percaya saja kita kalau tahu dia lulusan S1, S2 UGM dan kemudian pernah menunjukkan sekilas ijazahnya, coba percaya. Tetapi ujungnya ketika kemudian dia tunjukkan ijazah-ijazah itu yang konon so-called disebut ijazah tapi ternyata palsu itu, ya kita percaya dengan fakta saja gitu. Jadi nggak perlu lagi kita bahas. Meskipun saya, Pak Refli, Dr. Tifa, itu sempat diladang gitu loh. Kami ini sempat membantu kamu gitu loh. Ketika waktu itu dia bilang kalau ijazahnya ini kita bantu. Kita ketika press conference di Polda itu kita lindungi dia.
di beberapa stasiun TV kita lindungi dia. Kok balasannya khianatannya kayak gitu gitu. Dan dia yang numpang gitu. Jangan anggap dia itu ditumpangi gitu. Jadi konyol besar lah gitu, zombie kok dipercaya. Gitu. Kalau sampai dengan hari ini tanggal 15 April ini, Mas Roy, Ya. nggak ada komunikasi secara pribadi, personal? Ya, ketika kita ngobrol ini hari yang sangat bersejarah. Di hari ini kalau ingat datanya ya, di jam-jam kita ngobrol ini adalah ketika kami bertiga, saya, Dr. Tifa, dan si Omon itu datang ke UGM, ke ruang 109 di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Terima kasih sudah diingatkan, Pak Ajam. Dan ini yang ditulis oleh Dr. Tifa kemarin. Bahkan Dr. Tifa itu masih menyampaikan dengan kata, Dear Rismond. Jadi sebenarnya Dr. Tifa itu masih ingin mengingatkan gitu ya kepada dia. Untuk ingatlah ya masa-masa dulu ketika dia itu ikut gitu loh. Saya katakan dia yang ikut gitu loh. Karena apa? Dr. Tifa itu udah lama melakukan penelitian soal ijazah ini. Saya juga gitu loh. Meskipun kalau Dr. Tifa itu reguler di Twitter, kalau saya sesekali, dan tiba dia muncul gitu loh. Bulan Maret waktu itu. Dia muncul Maret 2025, kemudian dia gabung dengan kami itu April, dan tanggal ini 15 April 2025 tesnya itu ya, dia itu kemudian bersama-sama kami bertiga di ruang itu dan kamu langsung melihat langsung ijazah yang disebut ijazah Joko Widodo. Coba Mon, kalau menurut penelitianmu yang terbaru itu, yang katanya itu asli, apa bisa menampilkan lembar ujian? Tidak ada. Apa bisa mengubah nama Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro menjadi Dr. Insinyur Ahmad Sumitro lagi? Nggak bisa. Penjelasan dia terakhir itu soal translasi, rotasi, itu hanya pada satu aspek saja, pada ijazah yang itu ada foto yang kemudian muncul lintasan merahnya itu, nggak menjawab soal skripsi, nggak menjawab soal tanggal KKN, desa KKN Ketoyan, nggak menjawab soal Pak Kasmujo. Dan pertanyaan yang Mbak Ajeng tadi yang sampaikan bagus banget ya, apakah sampai dengan sekarang ada kontak? Saya jawab, gimana bisa ada kontak? Yang bersangkutan itu memblokir kita semua. Bayangkan, apa dia jahat itu? Teman-teman semua diblokir. Dan apa tidak jahat lagi? Dia bikin 2 atau 3 ya, celotehan ya, saya bilang celotehan di YouTube dia, di pandemi itu. Tapi apa? Komennya ditutup, ya orang pengecut itu, komen ditutup itu. Jadi nggak ada masyarakat dan masyarakat tuh komen di tempat saya, di tempatnya Dr. Tifa, di tempatnya Mas Refli, di tempatnya Pak Taufik. Itu gimana Mas? Kenapa si Omon itu komennya ditutup? Saya tanya, ya tanya ke dia gitu. Mau WA aja langsung ke dia, tapi jangan harap WA-nya akan terbalas ya, karena WA dari kami ini pun semuanya diblokir. Jadi itu Mbak, orang bisa menilai kan, pemirsa Kompas bisa menilai bagaimana integritas dari seorang Omon yang kemudian merubah, mentranslasi, merotasi otaknya 180 derajat dan kemudian menjadi sehina-hinanya, senista-nistanya, dan sama teman-teman. Jadi aja kami doakan, tapi kami itu berdoa loh. Kami doakan dia segera dapat hidayah dan kembali ke jalan yang benar gitu ya. Tidak kemudian tersesat ke lubang kegelapan. Gitu. Ya, Mas Roy, berarti sampai detik ini nggak ada sama sekali komunikasi ya dari pihak Bang Rismond ke Mas Roy dan juga Dr. Tifa dan yang lainnya. Oke. Ya. Nah, Mas Roy, Bang Rismond ini kan juga sudah menyoroti ya dengan berbagai temuan dalam penelitiannya yang klaimnya begitu. Kalau misalnya dalam buku Jokowi's White Paper ini tidak ada kesimpulan eksplisit bahwa ijazah ini 99,99% palsu. Begitu. Nah, apakah menurut Mas Roy ini nantinya kalau sampai pada akhirnya kan Bang Rismond juga bilang kalau siap membuka bukti di pengadilan. Nah, apa bukti yang menurut Mas Roy ini dipegang sama Bang Rismond dan apakah bisa jadi potensi untuk memperkuat atau melemahkan narasi yang selama ini dia bangun sendiri? Iya, jadi saya sekaligus menjawab juga karena dia akan bilang, ya mana ada kesimpulan 99,9% palsu di tulisan saya di Jokowi Paper. 99,9% palsu saja memang itu adalah hasil dari seminar, hasil dari liputan, hasil dari penelitian saya yang berada pada makalah yang lain ya. Makalah yang itu yang saya katakan kan makalah yang lain. Makalah ketika saya presentasi di Polda Metro Jaya, makalah ketika saya presentasi di berbagai kampus, dan memang di buku Jokowi White Paper kan tidak saya tulis 99,9. Saya juga bilang 99,9 itu kalau misalnya wawancara begini. Kalau misalnya di seminar, dan itu ada, angka-angkanya pun ada. Itu hasil dari angka matematis ketika hasil dari face recognizer itu yang tidak menemukan
kemudian dengan persentase yang sangat kecil, kemudian angka dari misalnya analisis, ya ada. Kenapa tidak tertulis di buku Joel Weber? Karena dia harus sadar ya, itu Mbak Dr. Tifa sudah mengatakan, pada ketika menerbit itu, itu sudah sepakat bukunya hanya 500 halaman. Tapi kemudian tiba-tiba dia sudah ngirim naskah 400-an halaman. Dan isinya sebagian besar, separuhnya, ini harus diungkap juga ya, separuhnya ini kata Prof. Tono juga bilang, separuhnya itu isinya rumus, hanya kemudian tabel. Dan itu tuh harusnya nggak masuk, nggak dihitung, itu harusnya masuk di appendix. Jadi dia sudah sengaja menutup itu dan kemudian membuat kami ini kehabisan halaman. Dan ketika halamannya sudah dijumlah jadi 700, akhirnya kesepakatan, udah lah Mas Roy sedikit aja. Ya makanya saya hilangkan link-link, kemudian uraian panjang soal video saya, kemudian yang makalah presentasi saya, itu saya hilangkan. Sehingga saya cukup singkat aja, resume. Tapi lihat komentar orang-orang yang baca Jokowi White Paper. Dari 700 halaman itu sebenarnya intinya atau istilahnya kalau wawancara itu dagingnya yaitu ada di 50 halaman pertama, 49 halaman pertama. Coba orang langsung batunya si Omon, pusing, nggak akan bisa dapat apa karena dia hanya cerita soal rumus dan itu diulang-ulangi, ini diulangi, ini diulangi, ini diulangi, ini kayak buku ajar yang sebenarnya tidak cocok untuk sebuah buku itu. Tapi oke lah, yang jelas apa? Memang tidak ada, dia harus baca seperti kalau kita baca undang-undang itu nggak hanya di undang-undangnya, tapi harus baca juga naskah akademiknya. Dan memang 99,9% itu ada di makalah saya, clear banget itu. Ya, nah sekarang sama dengan kalau misalnya pemerintah menanyakan, ya ada di mana penjelasan dia soal 11.000 triliun persen? Nggak ada juga, ya. Jadi yang bohongnya lebih besar siapa? Yang 11.000 triliun persen. Dan itu nggak masuk akal. Nggak ada peneliti yang sebenarnya angkanya sampai melebihi 100%. Persen itu per 100, per mil itu per 1.000. Kalau dia sampai 11.000 triliun persen, itu artinya apa? Masa ada orang yang ngakunya peneliti seperti itu gitu. Jadi lucu banget lah gitu. Tapi yang jelas makanya kalau dia mau meralat itu silahkan. Tapi apa ya orang mau percaya lagi ya. Karena dia menceritakan kehidupannya saja bohong, manusia aja dibohongi, Allah saja dibohongi. Ya apalagi masyarakat yang dia mau nulis sampai 700 halaman itu. Nggak akan bisa dia nulis itu, mau apa lagi. Dia mau meralat, statementnya Pak Kasmujo. Dia meralat, dia ketoyan, yang dia tidak hanya datang sendiri loh. Dia itu bersama-sama dengan Mas Michael Sinaga, bersama-sama dengan Pak Janes, bersama-sama dengan Pak Dr. Taufik ke tempat-tempat itu. Dan dia ketika merekam Pak Kasmujo itu juga ada Michael, ada Pak Janes, dia juga diantar oleh orang-orang di Jogja. Jadi itu bukan bisa dia klaim. Bahkan GEG, Gibran Endgame, ini saya ungkap aja. Data yang dia gunakan di Australia itu data saya. Ya, itu. Jadi dia nggak ada data apa-apa yang dari Australia itu. Ya data-data itu data saya, dia hanya download beberapa keterangan saja. Kenapa dia tidak berani? Dia tidak berangkat sendiri ke Australia atau ke Singapura. Karena dia tuh sebenarnya khawatir kalau pergi ke luar negeri, dia tuh akan tertangkap. Ini komentar dari Michael ya, gitu. Karena apa? Karena dia pernah cerita bahwa dia tuh melakukan kejahatan ya soal hacking atau apa gitu ya. Sehingga nama dia tuh sudah masuk di dalam notis ya, dalam merah gitu kalau di imigrasi. Ya itu sebenarnya orang ini kejahatannya banyak banget ya. Gitu. Tapi kan itu ya terus terang baru saya ketahui sekarang Mbak Azim. Jadi dari apa? Ketika akhirnya kita bongkar. Awalnya kan kita baik lah. Dengan teman kita husnuzon, berpraduga baik. Kita nggak suudon. Tapi kalau orangnya jahat, ya udah, ya terpaksa lah. Akhirnya kita sampaikan bahwa yang kita sampaikan itu semuanya. Oke, berarti untuk menutup bahasan soal Bang Rismon ini ya, Mas Roy. Mas Roy melihatnya ini apakah perbedaan ilmiah benar atau memang udah masuknya ke ranah personal ini sekarang, Mas Roy? Nah, ini yang saya tidak saya tidak, dan sebenarnya saya menghindar dengan saya justru bilang itu saya nggak mau debat dengan zombie. Dia udah masuk ranah personal sangat tidak bagus. Dia dengan Dr. Tifa menyinggung selain soal buku ya audit buku, dia menyinggung soal hoax, soal isu hubungan Dr. Tifa dengan salah satu lawyer kami ya Mas Refli lah saya sebut gitu. Itu ada saya ketika perjalanan ke Solo dan ke Malang dan dia nggak ikut, kan fatal kan. Harusnya sosialisasi buku itu dia ikut, dia nggak ikut ya. Dan itu kalau kemudian ada hoax itu ada karaoke, nggak ada, kami tidak ke karaoke satupun. Ya kami menginap di hotel bareng-bareng kita di kamar yang terpisah berbeda-beda. Itu kan tujuannya kan sangat-sangat personal dan sangat-sangat ngaco. Ke Medan, ke kota tempat dia berada, dia justru nggak ikut, dia nggak mau ikut alasannya macam-macam, kan aneh.
Ya kita sosial, dan itu memang kebetulan Mas Refli nggak ada ya. Saya yang berangkat dengan rombongan gitu. Dan itu bisa saya pastikan itu nggak ada. Jadi kanyol banget gitu loh. Kalau dia kemudian malah menyerang pribadi, dia menyerang soal pembagian, ya itu kan finansial banget lah, cetek banget gitu ya. Yang dia katanya halaman banyak isinya cuman apa rumus yang harusnya itu udah dihitung, dan justru saya mengurangi halaman itu. Dan yang dia apa nggak ingat, dia sendiri yang berkata pembagian buku itu adalah adil, semua sama. Pak Roy karena menjadi paling depan dan menjadi garda terdepan, pembagiannya adalah sama persis. Dan sampai dengan sekarang saya tidak perlu merepotkan itu, Mbak. Saya juga tidak minta hak saya, karena lebih baik itu digunakan untuk masyarakat, lebih baik itu digunakan untuk membantu orang-orang atau membantu pergerakan ini. Jadi kalau dikatakan nggak dapat sama sekali, Mbak, ini saya buka aja, ini baru saya buka di Kompas ya. Saya pun tidak menerima 1 rupiah pun dari hasil penjualan buku itu, ya, buku apa Jokowi White Paper. Karena saya sumbangsih untuk ilmu pengetahuan, sumbangsih untuk pergerakan. Tapi kenapa ada orang yang katanya basis pendidikan malah menarik-narik ke soal-soal pribadi, persoalan keuangan, bahkan soal politik. Lah kalau politik, memang saya justru dulu adalah orang politik. 15 tahun saya di politik itu. Dan tidak sembarang loh orang di politik itu yang bisa mencapai posisi di departemen, ketua departemen di partai, saya nggak bisa sebut partainya, anggota Dewan Kehormatan Partai, wakil ketua umum di partai. Saya pernah 2 kali masa jabatan di DPR RI, 2 periode, dan saya pernah membantu presiden langsung selaku seorang menteri. Nggak sembarangan orang di partai. Dan saya memutuskan diri untuk mundur secara baik-baik. Hubungan saya dengan partai itu masih sangat baik, ya gitu. Dan bahkan saya mendapatkan 5% lulusan terbaik partai pada saat sekolah partai. Dan saya sekolah asli, saya sekolah S3 kemudian itu dihadiri oleh banyak orang, banyak saksi, teman semua yang ada pada pidato ketika saya menyampaikan ujian sidang terbuka di Universitas Negeri Jakarta. Dan saya doktornya adalah dengan sumber daya manusia di bidang manajemen, tetapi dengan EI dan dengan OCB, Organizational Citizen Leadership. Ya, jadi itu clear banget. Nah, bukan S3 bodong kayak yang kemudian dicontohkan di Yamaguchi dan itu. Jadi sekali lagi, saya tidak mau masuk ke personal, ya gitu. Tapi saya harus menjawab dengan tegas. Saya tidak mau menjawab zombie, ya gitu. Zombie juga bukan person lah. Zombie kan bukan orang gitu. Jadi saya nggak akan menjawab zombie karena saya tidak mau dijebak ke situ. Saya tetap fokus dengan persoalan ijazah palsu ini. Jadi kita akan tetap buktikan bahwa ijazah ini 99,9% adalah palsu. Itu. Oke, Mas Roy. Nanti kita sama-sama tunggu ya, Mas. Apakah setelah video ini diunggah akan ada tanggapan lagi dari Bang Rismon atau silakan. seperti apa? Kita tunggu ya supaya nanggepin. Iya, nanti kita akan sama-sama tunggu lagi. Tapi yang terbaru nih, Mas Roy juga, kan Pengadilan Negeri Kota Solo ini pada akhirnya tidak menerima gugatan terkait dengan CLS kasus ijazah Jokowi ini. Tanggapannya seperti apa, Mas? Ya, sebenarnya meskipun ini sudah pernah kita duga ya, tetapi kita waktu itu coba berpraduga baik ya gitu. Kenapa? Karena waktu itu kita berpraduga baik karena apa? Karena waktu itu adalah ini diterima sebagai sebuah hasil atau diterima sebagai sidang berjalan. Jadi tidak di NO dari awal. Kita tahu semua ya, NO itu kan juga istilah dalam dunia persidangan, yaitu namanya need overklage verklaat. Artinya need overklage itu adalah supaya artinya belum masuk ke materi. Jadi belum masuk ke soal-soal substansinya. Jadi Pengadilan Negeri Solo itu melihat bahwa mereka tidak berani menyidangkan. Saya setuju dengan statementnya Dr. Taufik. Pengadilan Negeri Solo mungkin ya awalnya berani, tapi kemudian di tengah jalan mulai ada tekanan-tekanan. Akhirnya dia nggak berani menyidang. Jadi ini tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Pengadilannya angkat tangan. Kami nggak berani menyidangkan itu. Jadi apa? Ketika itu kemudian diputus kemarin ya, saya mendukung langkah dari Dr. Taufik yang sekarang melakukan banding dan juga akan mengajukan lagi, sama seperti teman-teman dari Forum Purnawirawan TNI yang kemarin melalui kuasa hukumnya Tokhom itu mengajukan ke PN Jakarta Selatan. Dan itu pun juga diganggu juga. Mendadak ada yang mengatakan sebagai tergugat intervensi gitu. Sudah datang 2 kali nggak bawa surat kuasa. Ini kan mau ngaco aja ya orang-orang kayak gini nih. Kalau mau datang di sidang tuh niat gitu. Kami semua di Solo itu niat, Mbak. Di CLS saya sudah menjadi ahli juga di sana.
Omon pun juga sudah sempat jadi ahli di sana dan itu pun sebenarnya dipertanyakan karena dia keahlian di bawah sumpah dia itu ternyata berbeda dengan apa yang dia lakukan. Tapi intinya Chelsea itu Taufik di selaku hukum dari Mas Bangun Sutoto dan Top Topan ya. Kemudian karena masih ada banding, nanti ada kemudian kasasi ya. Dan kalaupun itu tidak berhasil ya, belum berhasil masuk ke materi, ajukan lagi karena yang namanya hukum itu keperdataan itu atau juga pidana itu pasti terus bisa diajukan asal apa? Asal tidak mengulangi perkara yang sama persis ya. Kalau perkaranya sama tapi sedikit beda nggak apa-apa. Tapi kalau sama persis nggak boleh. Nggak boleh. Istilahnya adalah tidak melakukan nebis in idem ya. Jadi kemudian mengulangi persoalan yang sama. Itu. Oke, kalau perkembangan penyidikan di Polda Metro Jaya sekarang sampai mana, Mas Roy? Iya, ini yang lucu ya. Jadi artinya saya sih senyum aja ketika melihat termohon bilang minggu ini akan P21. Bahkan ada orang yang mengatakan si Aswan itu ya itu mengatakan akhir bulan ini. Loh kok berani nggak mengatakan minggu ini? Dulu itu sudah radio rusak ya kalau kita dengar kayak itu. Dari tahun lalu, dari bulan Juli. Waktu itu bahkan itu sudah mereka itu mengatakan ini segera P21 bulan Juli, Agustus segera masuk ke kejaksaan dilimpahkan, September sidang. Sekarang sudah bulan apa? Ya, itu kan menunjukkan bahwa masalah ijazah ini sebenarnya banyak sekali ketidakbenarannya. Enggak kita lihat ya, pemirsa Kompas bisa lihat. Masa ada cukup lembar ijazah yang itu tinggal ditunjukkan oleh Pak Jokowi dan itu sesuai dengan statement dari Pak JK. Terima kasih Pak JK statement warasnya ya. Tapi harus mencari 700-an bukti, 120-an saksi, 20-an ahli. Ngapain gitu? Cukup satu lembar ijazah ini kalau asli ada. Tunjukkan dari awal, selesai. Dan nggak perlu kemudian merepotkan masyarakat. Dan terakhir adalah statement yang sangat bagus ya. Dari mantan Dubes Polandia. Ya gitu Pak Peter F. Gonta. Kalaupun ijazahnya nanti pun terbukti asli, tetap Jokowi jahat. Karena dia sudah mempermainkan masyarakat, mempermainkan rakyat ya dengan membuat satu drama tragedi. Dan itu sama dengan statement dari Pak Eko Galgendu. Jadi ini memang ada kesengajaan ya, memang ada kesengajaan untuk membuat drama ini dibuat panjang, gitu ya. Jadi itu sudah kelihatan dari statementnya Pak Eko Galgendu, yaitu mantan penasihat spiritualnya Jokowi yang membuat podcast juga di kanalnya Refli, ya. Dan juga kemudian dari statement dari Pak Peter F. Gonta yang mengatakan kalau ini sengaja nanti dibuat panjang, ya kalau memang ijazahnya pun itu ternyata asli, tetap Jokowi yang jahat. Karena kalau asli sejak awal, sesuai statementnya Pak JK, tunjuk saja selesai. Dan itu kan udah banyak contohnya. Barack Obama ketika tanya sertifikatnya tunjukin. Pak Arsul Sani, Hakim MK, tunjukin. Selesai kan apa yang harus dipanjang-panjangin? Kenapa harus bayar lawyer sekian jam? Dan terbiasa drama ini dibuat panjang sehingga meletihkan dan melahkan masyarakat. Akhirnya apa? Mengganggu pemerintahan Pak Prabowo. Kasihan Pak pemerintah dan Prabowo lah diganggu kayak gini. Saya pun sebenarnya kita tidak ingin mengganggu pemerintahan ini gitu ya. Makanya kalau memang ini dia sambang udah juga makanya aparat itu juga cepat kemudian memproses yang benar yang jujur. Jangan kemudian menjadi ada korban lagi kayak Gus Nur dan Bambang Tri ketika ijazah yang tidak ada itu pun kemudian bisa memenjarakan orang. Ketika Gus Nur Bambang Tri itu kan mereka disidang, mereka dipidana, mereka dipenjara 4 tahun, tapi kan tidak ada ijazah asli yang dikeluarkan, hanya fotokopi. Itu kan jahat banget itu. Dan kelakuan-kelakuan jahat kayak gini jangan dibiarkan oleh masyarakat ya. Nah, lagian para termul-termulnya, tuyul-tuyulnya, ya bahkan zombie sekarang udah mulai dikerahkan semua. Kan kayak gini kan membuat gaduh terus. Kita sebenarnya nggak gaduh, Mbak. Ingin Republik ini tenang, tapi jangan tenang menutupi kebohongan. Jadi kalau ada orang bohong, kalau ada orang yang tidak negarawan, harus kita kejar tetap. Oke. Tadi Mas Roy juga sempat menyinggung terkait dengan statement dari Pak JK ya, Pak Yusuf Kalla yang juga bilang kalau kita stop lah ini perkara dengan cara Pak Jokowi memperlihatkan ijazahnya yang asli dan juga terakhir langkahnya yang diambil adalah melaporkan Bang Risman Sianipar begitu. Nah, Mas Roy sendiri kan juga udah bilang kalau saya bersedia untuk menjadi saksi nantinya begitu. Bakal sejauh apa terlibatnya dan apa yang udah dipersiapkan Mas Roy? Oke, ya prinsipnya
kami semua menunggu, ya, meskipun kami sangat setuju. Jadi dalam statement saya juga bilang ya, ini fitnah nggak boleh dibiarkan viral. Karena kan ada fitnah. Fitnah kepada Pak JK yang dituduh memberikan kami uang, ada yang menuduh 5 miliar, ada yang menuduh 50 miliar, bahkan ada yang menuduh 50 miliar. Dan itu diglorifikasi oleh kelompok yang namanya Ceboker Nusantara. Ya. Ceboker Nusantara di bawah Agri Fanani. Ya. Hoax ini kemudian diglorifikasi. Ini kan sempat ada hoax dari Respon. Meskipun itu, saya tahu itu AI, Artificial Intelligence. Tapi Pak JK benar, AI tetap harus dilaporkan. Karena AI itu ada yang membuat. Tidak mungkin AI itu terbit sendiri. Masa tuyul yang bikin AI? Masa zombie yang bikin AI? Kan enggak kan? AI itu pembuatnya ada orang. Orang itu dikejar. Dan kemudian Pak JK benar melaporkan saudara Respon supaya Respon kemudian mengklarifikasi. Tapi kan nggak ada klarifikasi dari Omon ya. Dia bahkan malah menyalahkan orang lain gitu. Sangat-sangat childish ya. Sangat tidak apa namanya ya tidak patut lah gitu ya. Maklum lah zombie. Ya. Tapi kemudian apa yang kami lakukan? Kami standby karena kami bukan pihak yang kemudian harus ofensif dalam perkara itu. Ya, kita menunggu kalau memang ingin kita dorong ya kita akan bantu ya dengan banyak kesaksian. Misalnya kesaksian kalau kami tidak menerima uang itu kami sangat siap untuk bersaksi itu. Kesaksian untuk supaya periksa semua. Bahkan kalau perlu rekening-rekening semua yang terlibat. Kami para lawyer, kemudian juga apa namanya ini saya tantang aja meskipun idenya tidak perlu gitu ya. Tapi kan malah justru termul itu yang diperiksa ya. Rekening-rekening dari Ceboker Nusantara itu yang mengglorifikasi itu yang jelas perlu diperiksa. Karena mereka kelihatan betul lah cara glorifikasi kemudian membuat hoax yang secara bareng-bareng gitu ya. Dan kalau itu tidak terbukti, makanya kan hal kayak gitu harus dibongkar gitu. Jangan sampai kemudian itu menjadi hoax. Tapi sekali lagi ya kami standby, kami siap menunggu arahan ya baik dari kuasa hukum saya ya atau dari kuasa hukum kita semua dan untuk kuasa hukumnya Pak JK. Sekali lagi Pak JK juga saya juga prihatin ya Pak JK kan malah terakhir kan malah diserang dan isu agama dan itu jahat banget loh Pak. Ya, itu editan, itu potongan ceramah pada tanggal 5 Maret sebulan yang lalu lebih di Universitas Gadjah Mada. Ya, itu dipotong diedarkan oleh orang yang kemudian nih Coro TV. Ya, saya tahu ini sebenarnya bacanya bukan Coro tapi saya sebutnya kecoa. Nih lihat orangnya. Yang kemudian ikut mengedarkan. Ya, itu dipotong-potong dan kemudian diedarkan kan jahat banget kayak gitu. Dan kemudian sedihnya bahkan kemudian banyak para pemuka agama yang jadi korban. Korban apa? Korban hoax dari Coro TV tadi dan itu nggak bagus ya. Jadi kembali ini pada statement saya di awal tadi, memang ada kesengajaan untuk membuat persoalan ini jadi diobok-obok. Akan banyak ikan sapu-sapunya itu yang mengganggu itu tadi. Jadi memang harus cepat kemudian dikelirkan dan orang yang membuat ijazah palsu atau menggunakan ijazah palsu itu harus segera diadili. Itu. Tapi kalau sampai dengan hari ini dari pihak Mas Roy ataupun kuasa hukum sempat ada komunikasi kah dengan pihak Pak JK atau kuasa hukumnya? Nggak ada. Terus terang dikasih langsung nggak ada. Saya pernah ketemu secara tidak sengaja ya acara di TV sebelah ya ketika seminggu yang lalu. Tapi kan ya itu ketemu ya dengan Pak Abdul siapa itu kuasa hukumnya Pak JK. Tapi tentu kami tidak membicarakan soal teknis soal ini ya karena kan saya sekali lagi saya tidak ofensif ya. Saya menunggu saja apa yang mau lakukan tapi saya mendukung upaya beliau untuk melaporkan hoax ini dan kalaupun nanti mau dikoreksi laporannya monggo. Artinya bukan melaporkan si Omon langsung tapi akun. Akun yang ada isinya Omon itu yang tepat mungkin. Jadi supaya tidak salah dan supaya tidak berhenti laporannya. Karena laporannya harus jalan untuk menemukan siapa pembuat hoax-nya, siapa pembuat AI-nya itu, Mbak. Gitu. Jadi jangan kemudian malah kemudian ditutup dengan kata, oh salah, error en persona. Tapi hoax-nya tetap menyebar. Enggak, hoax-nya harus tetap dikejar, tapi mungkin laporannya sedikit dikoreksi. Oke, ya Mas Roy, ini kan kasusnya ini bisa dibilang cabangnya banyak ya kemana-mana gitu. Polda juga masih jalan. Lalu terakhir di PN Solo juga pada akhirnya walaupun ditolak begitu ya kita masih tunggu juga. Ada gugatan baru di PN Jakarta Selatan yang baru masuk. Ya, betul. Nanti ada gugatan di tempat yang lain. Iya. Lalu terakhir juga Mas Roy dan Dr. Tifa kan juga kembali ke MK lagi. Nah itu lanjutannya seperti apa, Mas Roy? Kalau terakhir, Gini, Mbak. Iya, silakan. Ya, jadi MK itu juga
sama seperti yang Solo. Karena kemarin tidak masuk ke materi ya, belum masuk ke substansi karena di NU ya itu, maka kemudian dikoreksi atau kemudian kalau Solo dibanding dulu. Tapi kalau yang MK itu kemudian Mas Refli dan tim waktu itu adalah Bala ya, tapi kemudian sekarang sudah timnya sudah ganti jadi Roya ya, gitu Troya, artinya adalah Tifa, Roy Advocate, itu kemudian memperbaiki lagi dan memasukkan apa? Karena ini penting banget untuk masyarakat Indonesia ke depan supaya pasal-pasal yang pernah disangkakan ke kami ya, tadinya pasal 310, 311, sekarang jadi pasal 343, 344 ya. Maaf kalau saya pasalnya itu di KUHP yang baru ya, silakan dikoreksi. Atau juga pasal 27A, pasal 28 Undang-Undang ITE, pasal 32, 35 yang tidak tepat sama sekali penerapan pasal-pasalnya, itu kemudian bisa diberikan pengertian atau ditegaskan MK, Mahkamah Konstitusi, supaya tidak salah. Karena dulu ketika saya ikut merancang, ikut membuat Undang-Undang ITE di tahun 2008, itu disahkan, saya ikut membuat sejak tahun 2000-an dulu, ya. Itu ketika kami membahas naskah akademiknya, jadi Undang-Undang ITE 11 tahun 2008, dikoreksi jadi Undang-Undang 19 tahun 2016, dikoreksi lagi jadi Undang-Undang 1 tahun 2024. Itu tujuannya bukan untuk memindahkan orang dalam kasus pencemaran nama baik, bukan. Itu tujuannya untuk transaksi elektronik. Maka undang-undangnya kan namanya ITE, informasi dan transaksi elektronik. Ada orang mengirimkan bukti transaksi yang tadinya 1 juta diubah jadi 10 juta supaya seolah-olah asli. Itu pasal 35 artinya, bukan kemudian ada gambar yang katanya diedit, ya pun tidak mengedit sama sekali. Kemudian ditutup itu membuat gambar original atau gambar tidak original menjadi original. Jadi kami tetap jalan terus. MK juga tetap jalan, ya. Kemudian pelaporan-pelaporan yang ada pendaftaran gugatan kemarin bersama Forum Purnawirawan sudah jalan untuk sidang yang kedua, dan lagi-lagi dikacau oleh gerombolan yang kemudian mau jadi calon tergugat intervensi tapi nggak bawa surat kuasa. Persis sama nih. Kita perhatikan kan kelompok di sana tuh banyak banget yang bicara, ternyata basnya berita acara sumpahnya sudah dibekukan. Artinya mereka itu nggak bisa beracara sebenarnya, tapi nekat aja masih dipakai lah. Dan mereka bentuk tim-tim. Ada yang benar tuh tim kuasa hukum. Kalau kuasa hukum ada kuasanya. Tapi kan banyak sekali orang-orang mereka yang mewakili tampil di TV, saya nggak berusaha namanya lah ya. Itu kan ngakunya tim hukum kok nggak ada surat kuasanya. Itu kan konyol banget. Tapi sudahlah. Ini kan memang kerjaan dari mereka tuh membuat kekacauan dan membuat gaduh. Kami hadapi semua dan kami tetap fokus pada pembuktian 99,9% ijazah palsu. Ya, oke, Mas Roy. Terakhir, dari Ketua Joman Nusantara Bersatu ini, Bang Andi Aswan kan terakhir menyebut bahwa Rismon Sianipar telah menandatangani BAP sebagai saksi mahkota di sidang kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Pak Jokowi. Nah, apakah dari pihak Mas Roy ini melihat kalau misalnya nanti status Rismon ini menjadi saksi tersangka dan kemudian misalnya pada akhirnya ternyata SP3-nya keluar juga nih gitu. Ada strategi apa dari kubu Mas Roy dan apakah itu akan menjadi ancaman besar? Ya, inilah kalau orang nggak ngerti hukum seperti Andi Aswan itu ya. Itu dengan seenaknya berceloteh kayak gitu. Saya ambil statement dari Abdul Ghafur Sangaji. Dari podcastnya dia di Abdul Ghafur Sangaji podcast ya. Bahwa apa? Ini hal yang sangat bertentangan. Menjadi saksi mahkota dengan SP3. Saksi mahkota itu artinya apa? Itu saksi yang diambil dari para tersangka. Kalau dia masih tersangka, dia bisa jadi saksi mahkota. Kalau si Omon pengen ngebet betul RJ-nya diterima dan pengen SP3-nya keluar, dia melacurkan diri ya, dia menghina-hina dirinya dengan menuduh-nuduh orang lain. Ya, supaya SP3-nya keluar, dan itu sampai dengan detik ini kita bicara belum keluar. Kalaupun keluar, maka dia nggak bisa lagi jadi saksi mahkota. Karena dia sebutannya sudah bukan lagi saksi mahkota. Dan apa kesaksian dia akan bisa terima? Kesaksian seorang penipu, kesaksian orang yang melakukan kebohongan publik terhadap kehidupannya, terhadap ijazahnya, kemudian terhadap bahkan nyawanya, ya, dia menipu. Tuhan aja ditipu dia. Dia bersumpah 2 kali kesaksian palsu itu ya, di sidang ketika CLS waktu di Solo dia bersumpah, dia bersaksi di sidang KIP, Komisi Informasi, dia juga disumpah, dia doktor, dan dia juga tadi di KTP-nya. Ya, ini kan bukti otentik kalau dia
menandatangani lembar administrasi kependudukan dan dia bohong di sini, udah pasti akan ditolak, akan keberatan dan akan dipertimbangkan. Hakim juga tahu gitu, orang yang bersaksi dengan orang yang berbohong dan mau bersaksi udah nggak akan diterima lagi, apalagi dia sudah berbohong dan mengatakan dari awal kalau itu punya ijazah itu 99,9% palsu, kemudian skripsinya palsu, tiba dibalik dengan hanya menggunakan dua logika yang sangat sederhana, translasi dan rotasi. Mana yang ditranslasikan, mana yang dirotasikan, mon, gitu. Jadi dunia tertawa lah kalau melihat dia nanti akan bersaksi gitu ya. Biarkan aja, kita senyum aja, nggak perlu ada strategi apapun ya. Kita cukup senyum saja, dan kalau hakimnya waras, kemudian aparat waras, udah nggak akan diterima lagi, sudah zong ya. Zong karena apa? Sekali lagi, zombie ya, zombie kok bersaksi tataran manusia, udah nggak bisa diperiksa lagi lah gitu. Itu, Mbak. Oke, menutup obrolan kita pada siang Ya. hari ini, Mas Roy, ada lagi Nah, yang mau disampaikan sebagai closing statement? ya, Sekaligus saya misalnya tetap ada, berkata ya. orang itu, saya tetap berkata bahwa meskipun dia sudah menghina kami ya, saya, Dr. Tifa, Mas Refli, Pak Taufik dan semua teman-teman termasuk Mas Rizal Fadilah, Rustam Effendi, Bu Kurnia Triuriani ya, yang kemudian masih betul di masyarakat, kami tetap mendoakan si Omo ini dapat hidayah. Tapi kalau orang dapat hidayah itu, otomatis ya kembali ke jalan yang benar, disadarkan kembali. Soalnya apa? Kalau tidak, saya khawatir, Pak. Saya khawatir bahwa satu memang akan terjadi pada dia. Gitu loh, gitu. Karena apa? Karena kalau kita lihat kan udah stres amat lah orang ini. Sudah sedemikian bingungnya. Dan saya kasihan, orang yang bingung stres amat itu tahu nanti apa yang terjadi. Ya jadi zombie beneran. Ya gitu kalau itu. Dan makanya sebelum jadi zombie ya kita doakan aja lah dia dapat hidayah, dan terima kasih untuk semua pemirsa Kompas, semua masyarakat yang masih terus membersamai, dan percayalah kami akan terus amanah, kami akan tetap terus concern untuk mengejar 99,9% ijazah palsu ini. Dan jangan lupa, ya, ini bukan hanya terjadi pada dia. Apalagi kalau ada orang yang menggunakan ijazah palsu lainnya atau riwayat pendidikan yang nggak jelas, seperti anaknya, itu pun akan kita kejar. Ya, gitu. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih banyak waktunya, Mas Roy. Oke. Nanti kita Ya. akan sama-sama masih Baik. pantau terus kasusnya ini akan Terima berjalan kasih. dan bergulir seperti apa, dan Ya. apakah setelah ini akan ada tanggapan lagi dari pihak Baik. Bang Usman. Kita sama-sama Kita tunggu tunggu ya, Mas Roy. tanggapannya. Kalau ada Terima tanggapan kasih, lagi, Mas Roy. sama-sama. Terima kasih, Mbak Jen. Mari-mari, selamat siang.